Selamat datang kembali di Aaron Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-245. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-245 hari ini, kita akan kembali mereview ada 7 saham. Dan sebelum kita mereview ke 7 saham tersebut, maka sekali lagi teman-teman, kembali saya promosi, saya iklan. Ya namanya juga bisnis ya, saya iklan terus. Kalau ada yang mau beli, yang lihat, ya terserah. Yang tidak mau beli juga tidak apa-apa. Itu menjadi hak teman-teman semua ya. Tapi saya hanya menawarkan, kalau misalkan yang ingin mau mengikuti pre-order kaos Joran part pertama, Bull and Bear, teman-teman bisa silakan ikuti PO-nya yang dimulai dari tanggal 7 sampai dengan 31 Mei 2021, yang bisa dipesan melalui WhatsApp di 085158955279. Nanti ada admin yang akan membantu teman-teman untuk memproses pesanannya. Jadi silakan ambil handphonenya, simpan nomor telepon dan hubungi, "Kak, saya mau order kaos, saya mengikuti PO." Nanti akan diinformasikan berapa harga dan berapa ongkirnya. Tapi harga sudah tertera di sini ya, 149.000. Tetapi apa yang teman dapatkan selain kaos ini? Nah, teman-teman kalau yang mengikuti PO kaos Joran part pertama Bull and Bear, teman-teman bisa dapatkan akses ke dalam grup private official Joran Investama. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, teman-teman juga bisa mendapatkan diskon 20% untuk next webinar dari Joran. Jadi misalkan next webinar ini teman-teman tidak ikut, tidak pakai, tidak mau mengikuti, tapi tetap akan bisa dipakai untuk next webinar berikutnya. Jadi kapanpun yang webinar yang diadakan oleh Joran, itu teman-teman bisa manfaatkan satu kupon itu untuk dapat potongan 20%. Jadi itu sudah membantu teman-teman mungkin dapat tiket masuk jauh lebih murah. Kemudian selanjutnya, untuk satu orang yang beruntung dari sekian banyak orang nanti yang PO, itu berhak mendapatkan akses 1 bulan penuh fasilitas dari The Golden Cross senilai 150.000, dan juga dapat 1 bulan private konsultasi bersama saya. Jadi total nanti akan dipilih 2 orang ya. 1 orang yang beruntung dapat The Golden Cross, 1 orang yang beruntung akan dapat private konsultasi. Jadi manfaatkan momentum ini, siapa tahu teman-teman bisa jadi salah satu pemenang dan mungkin bisa saling ngobrol, karena private konsultasi nanti rencananya bukan sekedar kita chatting, tapi saya akan video Zoom dengan teman-teman yang berhak mendapatkan undian tersebut. Jadi saya akan mulai menginformasikan banyak hal, mulai pengalaman, kemudian mulai selama saya trading apa sih yang saya dapatkan, yang bisa saya bagikan, dan itu teman-teman bisa dapatkan dengan cara PO kaos ini. Jadi manfaatkan kesempatan kali ini, karena nanti di akhir Mei 2021 kita close, maka sudah tidak akan ada lagi bonus-bonus ini. Dan mungkin di Juni kita akan opening webinar bandarmologi, dan nanti mungkin di Juli webinar itu akan diadakan. Dan nantinya teman-teman yang sudah memesan kaos ini sekali lagi dapat potongan 20% untuk mengikuti webinar bandarmologi tersebut. Jadi grab it fast, jangan sampai teman-teman kehabisan, karena kita batasi ya. Ini PO-nya jadi tidak banyak, kita batasi. Jangan sampai teman-teman tidak masuk dalam list PO sehingga kita bisa tolak. Kalau sudah penuh kita akan tolak, tetapi kalau misalkan tidak mau atau takut tidak kebagian, maka jangan tunggu sampai akhir. Ambil momentum kesempatan selagi kita masih dapat rezeki, kita bisa manfaatkan momentum tersebut. Oke, kita langsung ke saham pertama yang akan kita review di part yang ke-245 hari ini, adalah request saham BRPT. Di mana saham ini kalau diperhatikan, memang BRPT ini salah satu rekomendasi ke Joran Investama, namun sayang sekali kita kepleset ya. Karena dia tidak mampu bertahan di PBL, kita cut loss. Memang dia sempat turun, namun dia bisa rebound kembali, breakout lagi di PBL, dan bisa dapat lagi di pucuk untuk taking profit. Dan sekarang dia kembali lagi ke harga bawah ya, dan sekarang sedang menuju ke area PBL lagi di 885. Untuk resisten
untuk support terdekat saat ini berada di gray line akhir di 908. Kalau ini tidak mampu ditembus, maka dia ada kemungkinan besar bisa technical rebound lagi naik ke 955. Tapi kalau ini jebol, tidak mampu bertahan di 908, maka next support adalah di 885. Jadi kurang lebih di area sini. Kalau dia mantul di sini dan bisa kuat, maka ada kemungkinan rebound. Jadi kalau ditanya apakah BRPT menarik, jawaban saya kalau ditanya mau beli apa enggak, saya pasti belum mau beli ya, karena risiko medium, risk reward 1:1 itu bukan ciri saya. Saya akan beli kalau risk reward 3:1 minimal ya. Risikonya 1, rewardnya 3. Jadi kalau ditanya area beli yang menarik ya menurut saya pribadi 885, 890, kemudian cut loss kurang lebih 870, target kenaikan terdekat ke 955 dan target jauh adalah menuju ke harga 1000. Kemudian berikutnya adalah JSMR ya, di mana saham ini naik 1,49% di harga 4080 dan saham ini tadi sore saya informasikan ke dalam grup Joran Investama. Jadi kalau teman-teman yang ada di grup Joran Investama pasti bertanya reason to buy-nya apa. Nah, reason to buy salah satunya itu adalah karena kebetulan technical dari The Golden Cross ini juga bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena dia baru breakout di PBL di 4070. Jadi diinformasikan buy on breakout di 4070, 4080. Dan ini masih menjadi area buy dengan batasan cut loss 4040, 4030. Dengan target adalah sekali lagi menuju ke 4100 sebagai TP1 dan TP jauh adalah ke 4250. Nomor 2 yang menjadi menarik adalah karena bandarmologinya. Saya perhatikan tadi bandarmologi juga sangat menarik. Jadi dari bandarmologi baru saya cek ke technical. Technical oke, saya entry dan saya informasikan ke grup. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau gabung ke dalam grup, mungkin akan saya update terus setiap hari. Mungkin ada saham-saham yang bagus secara bandarmologi, teknikalnya oke, akan saya informasikan. Nah, teman-teman yang mau masuk ke dalam grup itu, ya syaratnya cuma ada 2 ya. Pertama, merchandise Joran, teman-teman bisa miliki, bisa dapat akses ke dalam atau mengikuti webinar. Jadi ada 2 opsi. Dengan ikut webinar bisa otomatis tergabung sebagai alumni atau beli merchandise saja, teman-teman juga bisa tergabung. Jadi salah satu atau merchandise pertama kita adalah memang kaos Joran part pertama tersebut, sehingga manfaatkan momentum tersebut, jangan sampai kehabisan seat, teman-teman tidak bisa akses ke dalam grup tersebut. Jadi sekali lagi untuk GSMR ini menarik ya. Kenapa saya katakan menarik? Risk reward sangat-sangat menarik. Area beli di 4070, 4080, tapi taking profit bisa sampai ke 4250, sedangkan cut loss mungkin di 4000 sampai dengan 4040. Ya kalau saya sih batasnya 3 tick ya. Kurang lebih di 4040, 4030 saya udah cut loss. Tapi kalau mau yang lebih jauh mungkin di 4000 juga masih jauh lebih menarik risk reward. Risknya masih kecil, rewardnya lebar sekali. Jadi kalau misalkan dia mampu dan kuat terus bertahan, maka saya yakin bahwa JSMR masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan. Dengan catatan adalah selama dia masih kuat bertahan di atas 4070. Ketika besok dia opening pagi langsung dibanting di bawah 4070, kita wait and see. Jangan dulu masuk. Yang sudah punya barang ingat batasan cut loss-nya. Kalau belum kena jangan panik. Kalau kena silakan cut loss. Tapi setelah cut loss dia bisa rebound lagi. Tunggu wait sampai dia bisa breakout, masuk ulang. Tetapi kalau yang belum punya sahamnya, ya ketika dia opening langsung dibanting, ya mending kita wait and see. Kita akan beli lagi kalau misalkan dia bisa naik atau bisa breakout lagi di atas PBL, yaitu di 4070. Kemudian berikutnya kita punya emiten BHAT, di mana emiten ini ditutup di harga 580 atau minus 0,86%. Kalau diperhatikan emiten ini memang sangat-sangat bergerak fluktuatif ya. Perhatikan saja upper shadow, lower shadow itu jarum suntiknya banyak sekali, tajam-tajam ya. Ini kalau beli di pucuk kasihan nih, nyangkut terus nih. Walaupun besok dia bisa naik lagi, nyangkut lagi, besok dia naik lagi, turun lagi. Jadi ini yang ciri-ciri. Kalau kita lihat secara The Golden Cross ya, secara The Golden Cross nih, PBL itu di 565. Ini support terkuat. Harga di 580. Tapi resisten di 610, artinya jaraknya tidak terlalu jauh ya. 565 ke 580 kurang lebih ada 15 poin. Kemudian dari 580 ke 610 kurang lebih ada 30 poin. Artinya risk reward 1:2 masih belum menarik untuk saya. Tapi kalau misalkan dia bisa turun dekat dengan 565, mungkin 565, 570, boleh pertimbangan untuk entry. Tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa emiten ini
memiliki fluktuatif yang cukup tinggi. Yaitu tadi kita bisa lihat dari psikologis candle di sini kelihatan sekali bahwa saham ini ketika naik dia tidak akan kuat. Dia langsung dibanting. Jadi istilahnya kalau dalam istilah saya tidak ada bandar yang mau jaga lah. Cuman mau tektok. Jadi diangkat bentar, dibanting, diangkat bentar, dibanting. Dan saya tahu BAT ini adalah saham yang punya volumenya banyak sekali. Dan saya yakin bahwa ini hanya tukar-tukar barang. Atau mungkin bisa ini adalah repo. Tapi saya belum cek terlalu dalam. Tapi kalau kita bahas murni teknikal, memang ya selama dia berada di atas 565, ya boleh pertimbangkan untuk entry dengan area buy 565, 570, cut loss di 555 sampai dengan 550. Target kenaikan adalah menuju PBH yaitu di 610. Kemudian saham selanjutnya adalah saham SRTG, Saratoga Investama Sedayu ya, di mana naik 2,23% di 5725. Sepertinya gap up di opening tadi pagi karena di sini ada indikator segitiga biru. Dan yang menjadi menarik adalah dia sempat atau bisa berhasil menembus level PBL. Ini adalah resisten terkuat untuk Saratoga saat ini di 5775. Sedangkan harganya di 5725. Artinya 50 poin lagi atau kurang lebih 2 tick lagi dia akan bisa melewati area resisten terkuat tersebut. Sehingga kalau misalkan dia bisa breakout di atas 5775, silakan buy. Area beli 5775, 5800, cut loss kurang lebih di 5700 dengan target kenaikan menuju ke PBH yaitu di 6225. Tapi ketika dia opening dan dibuka terus dibanting di bawah 5725, ya kita wait and see. Intinya selama dia belum naik menembus di atas 5775, maka Saratoga jangan dulu kita masuk. Tetapi kalau misalkan dia bisa breakout, ya maka dia mampu menembus resisten nih. Kalau dia sudah bisa mampu menembus resisten, artinya resisten paling kuat ini sudah berubah menjadi support terkuat. Nah, kalau sudah jadi support terkuat, maka kita punya lantai baru. Lantai baru ini kita sebagai pijakan. Kalau ternyata jebol, maka kita sudah antisipasi dengan cut loss, yaitu di 5.700, biar kita jatuhnya tidak terlalu dalam ke jurang ya. Jadi minimal kita sudah taruh papan di bawah. Kalau ternyata kita jalan di tengah jurang, ternyata kayunya tidak terlalu kuat dan patah, kita tidak jatuh sampai ke dasar jurang. Kita cuman jatuh ke papan yang sudah kita sediakan tadi. Jadi itu pengaman kita. Makanya selalu saya katakan disiplin dengan trading plan. Walaupun ternyata dia bisa naik lagi, tidak masalah. Kita tidak tahu dia mau naik lagi atau dia bisa turun terus. Nah, tugas kita tuh pasang dulu. Kalau ternyata dia bisa pantul lagi, ya kita re-entry. Tidak perlu kita sesali. Jadi 5775 itu adalah resisten yang harus direbut oleh SRTG. Kalau dia bisa breakout, maka kita boleh buy area tadi 575, 5.800. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu breakout, ya mending kita wait and see terlebih dahulu untuk saham SRTG. Kemudian emiten berikutnya adalah saham UNTR, di mana saham ini ditutup di harga 21.750 atau ditutup stagnan ya. Kalau kita perhatikan memang dia masih berada di risiko medium, masih berada di antara level PBL dan berada di level PBH. Level support terkuat di 20.900, level resisten berada di 22.675. Sedangkan harga saat ini di 21.750. Yang artinya memang kalau ditanya kepada saya, apakah boleh dibeli? Ya, menurut saya tidak menarik ya. Saya pribadi ya. Saya selalu akan menunggu kalau dia breakout. Lebih menarik breakout PBL, kemudian baru yang di atas PBL tipis, kemudian baru yang breakout PBH. Jadi kalau urutan yang ditanya, kalau disuruh memilih, Kak, dari chart yang ada, kalau Kakak disuruh memilih untuk membeli saham, di level manakah Kakak akan ambil? Ya, seperti kemarin saya katakan, kalau bisa dia sudah downtrend parah, sudah sideways, setelah downtrend parah dia sideways, dan sideways-nya itu berada di atas PBL. Di atasnya bukan di atasnya jauh, ini di atas PBL juga, tapi jauh. Jadi di atas tuh maksudnya tidak terlalu jauh dari PBL. Dekat, paling 1-2 tick lah. Itu menarik menurut saya. Contoh kemarin apa DSNG, itu juga jatuh dekat PBL, ya buy dapat di 600 kan, bisa taking profit lumayan. SMRA juga sama dekat PBL lumayan.
INKP Tekim sepertinya juga dekat PBL. Lumayan. Jadi itu yang saya selalu ikuti, yang selalu saya lakukan gitu. Contoh satu tadi JSKY. JSKY itu lama bener. Dapat di 116, 117. Itu PBL. Tadi sempat 133. Sudah taking profit 132. Sekarang dia 125 lagi. Akan tunggu lagi kalau dia ke dekat PBL lagi. Mungkin di bawah 120 mungkin masuk lagi. Nah itu teknik lah. Dari pengalaman itulah kita bisa membentuk screener pribadi. Jadi tidak perlu dengar orang. Orang bilang ya karena teorinya kayak gini-gini. Tidak perlu. Bagi saya, apa yang bisa membuat kita cuan, ya sudah kita pakai itu. Teori itu cuman membantu kita menuju ke satu hal yang benar-benar bisa membuat kebanyakan orang tuh percaya bahwa oh iya dia tuh benar, dia tuh pintar. Tapi kalau bagi saya, walaupun saya itu berlawanan dengan kebanyakan orang, tapi kalau menurut saya dia bisa menghasilkan cuan, ya buat apa saya repot gitu ya. Jadi sekali lagi kalau untuk UNTR memang saya secara pribadi akan menunggu lagi di 20.900, mungkin di 20.900 sampai dengan 21.000. Itu mungkin saya pribadi. Kalau misalkan ada yang memaksa, Kak, saya malas tunggu di 20.900. Saya mau beli sekarang, saya mau HK. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, itu uang-uang kamu. Di sini saya cuma mereview, bukan merekomendasi. Jadi kalau misalkan mau beli, itu hak Anda. Jadi jangan sampai habis beli terus menyalahkan saya. Itu yang saya paling tidak suka ya, karena sekali lagi saya itu tidak merekomendasikan, cuman saya mengatakan bahwa ini bagus loh. Kalau saya pribadi saya akan beli. Nah, itu saya omongan saya seperti itu. Tapi kalau merasa bahwa walaupun saya bilang bagus tapi kalau menurut teman-teman masih jelek, ya jangan masuk. Semua keputusan itu ada di tangan teman-teman. Mau kita omongnya sampai mulut berbusa, kalau teman-teman tidak tekan buy pun ya tidak akan terjadi. Jadi jangan pernah salahkan orang lain. Itu pesan saya selalu. Di market itu tidak ada satupun orang yang bisa menebak. Kalaupun dia benar, mungkin kebetulan. Saya pun akui. Lihat ya, tadi di grup cut loss baca. Habis cut loss dia naik lagi ke 432. Habis 432 dia banting lagi 428. Stagnan. Ya tugas kita sudah selesai. Trading plan kita gagal. Cut loss selesai. Bagi saya minusnya kecil. Tapi bisa kita dapat di beberapa yang lain. Misalnya Breeze kita dapat, APLN kita dapat, DKFT kita dapat. Kemudian beberapa saham lain juga kita dapat. Artinya apa? Jangan sampai yang sudah kita dapat ini bisa hilang gara-gara satu saham kalau kita tidak pasang cut loss. Jadi udah batasi cut loss, lepas, cari lagi nanti saham yang lain. Yang saya informasikan terakhir adalah JSMR. Nah, pertanyaannya apakah jadi cuan atau tidak? Kita tidak tahu karena mungkin buy-nya di 4.070, 4.080. Jadi mungkin menurut saya masih balik modal ya. Kalau besok dia bisa naik di atas itu, ya baru kita cuan lagi. Mungkin bisa tertutup tuh yang baca. Jadi sesimpel itu. Dengan adanya bantalan. Jadi kalau ditanya tetap mau nekat, ya sudah saya katakan gini. Di sini ada yang namanya gray line ya di 21.800. Jadi kalau misalkan dia bisa breakout di atas 21.800, ya boleh buy. Boleh buy dalam artian bukan berarti saya merekomendasikan buy ya, tapi kalau ada yang memaksa, saya mau hak nih, boleh nggak? Ya boleh, itu hak kamu. Tetapi lebih bagus kalau dia breakout dulu di atas 21.800 karena itu ada resisten di situ. 21.813, 21.843, 21.874. Jadi langsung buy on breakout ketika dia melewati 21.800. Cut loss di berapa? Atur sendiri. Ya, karena jaraknya jauh sekali ke 20.900 itu minusnya cukup dalam. Jadi mending atur sendiri, pakai 3 tick lah, pakai minus 3% lah, pakai minus 5% lah, itu hak teman-teman. Dengan target yang sama yaitu menuju ke 22.175 dan target jauh menuju PBH di 22.675. Berikutnya kita punya saham IMJS, di mana saham ini ditutup minus 0,58% di harga 348. Kalau teman-teman perhatikan bahwa emiten ini memang secara indikator menunjukkan risknya adalah low. Kenapa low? Karena memang ini ada satu titik tertinggi ya di 430. Sempat IMJS kena ke sana, namun setelah itu dibanting sehingga indikator menunjukkan bahwa yang sedang diuji terakhir itu adalah di 430, sehingga
jaraknya cukup lebar ya, dari harga saat ini menuju ke 430 tuh lebar sehingga dianggap resiko low. Tetapi kalau ditanya saya apakah saya akan masuk, mungkin saya tidak akan masuk dulu. Saya masih akan mau wait and see lagi sampai dia bisa sideways ya. Minimal kalau kita gambar candlenya, minimal candlenya itu sideways ya, dia mulai sideways di sini dan masih berada di atas 330. Jadi kurang lebih 330 sampai dengan 334 lah. Dia turun ke sana kemudian sideways. Nah, itu baru saya pertimbangkan untuk entry. Jadi kalau misalkan ditanya sekali lagi mau beli di level berapa ya 330 sampai 334, cut loss kurang lebih di 324 326. Target kenaikan adalah menuju ke 360 sebagai TP1 dan target jauh adalah menuju ke 430. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-245 hari ini adalah saham RALS, di mana saham ini tutup naik 2,08% di harga 735, dan saham ini setelah mengalami penurunan yang sangat sadis ya, penurunannya cukup sadis, downtrend parah, dan dia masih belum sideways nih, langsung tiba-tiba membentuk hammer ya. Di sini sudah ditulis candle patternnya hammer. Akhirnya closing 735. Nah, ini ternyata PBL-nya adjustment ke 750. Seingat saya pernah saya ulas RALS, ini yang saya ingat ya. Teman-teman bisa nonton di part-part sebelumnya yang harus teman-teman nanti mungkin bongkar ya. Mungkin saya salah, bisa koreksi. Tetapi yang saya ingat itu RALS adalah PBL di 720. Jadi di situ saya katakan bahwa RALS kalau mau beli mending antri di 720. Dan ternyata dia memang ke 720. Kalau teman-teman masuk harusnya profit ya. Tapi karena sekarang dia sudah di-adjust selama 40 hari ke belakang, ternyata di area 750 itu yang paling sering diuji. Maka dia langsung di-adjust otomatis bahwa support terkuat saat ini adalah 750. Sehingga karena harga RALS ada 735, yang artinya support terkuat itu sudah berubah jadi resisten. Dan kalau yang mau beli atau baru mau membeli, maka tunggu buy on breakout ketika dia naik lagi di atas 750. Selama dia tidak bisa naik ke atas 750, ya mending kita wait and see terlebih dahulu untuk RALS. Tapi kalau dia bisa breakout di atas 750, silakan buy. 750 sampai dengan 760, cut loss kurang lebih di 720. Target kenaikan adalah menuju PBH yaitu di 925. Tapi kalau misalkan yang pernah menonton video sebelum-sebelumnya yang membahas RALS, kemudian bisa dapat kurang lebih di harga 720, maka silakan kawal terus saja. Tapi cut loss-nya bukan di 725, tapi di 700. Itu adalah low 40 hari harga terendah. Sehingga ada dua pilihan buat teman-teman yang mungkin sudah pernah membeli di 720, cut loss-nya 700. Tapi kalau yang belum masuk, maka tunggu buy on breakout dengan area beli di 750 sampai dengan 760, cut loss kurang lebih di 725, 730. Targetnya sama-sama, yaitu menuju PBH, yaitu harganya adalah 925. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-245 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di hari esok. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.